Part 8. Perasaan aneh. Terus terang, hati ini sangat sakit dengan apa yang terjadi. Aku tidak pernah menyangka kalau hubungan rumah tanggaku akan berubah seperti ini. Entah apa yang orang tuaku katakan jika mengetahui kenyataan ini. Aku menyusuri jalan. Bayanganku kembali mengingat bagaimana papa dan mama selalu berusaha mengingatkan untuk menerima pendamping hidup yang bertanggung jawab dan penyayang. Saat itu, aku sangat yakin kalau Mas Arif pilihan terbaik yang mampu memberikan kebahagiaan. Apa kamu sudah yakin kalau Arif akan menjadi pendamping hidup yang terbaik untukmu? Tanya mama kala itu. Aliyah benar-benar sangat yakin, Mah. Jawabku dengan penuh semangat. Semuanya terserah kamu, Nak. Karena kamu yang jalanin. Kami sebagai orang tua hanya ingin agar kamu tetap bahagia. Papa menyerahkan keputusan kepadaku. Iya, Pak. Aliyah pasti akan bahagia bersama Kak Arif. Aku mengatakan apa yang kurasakan. Ternyata kebahagiaan yang kudapatkan dari Mas Arif hanya sementara. Dia dengan sengaja menciptakan luka yang sangat mendalam. Laki-laki yang kucintai itu tidak hanya menduakan cintaku, tetapi juga berani bermain fisik. Tangannya sangat ringan, mendaratkan tamparan di pipiku. Perbuatan yang dia lakukan sungguh di luar akal dan pikiran. Bagaimana mungkin suami yang dulu mengaku mencintaiku dengan tega melakukan kekerasan? Dulu, dirinya sangat memanjakanku. Dia mengaku sangat bersyukur dan beruntung memiliki pendamping hidup sepertiku. Aku terharu dan tersanjung setiap mendengar pengakuan dan pujian yang keluar dari mulutnya. Terima kasih sayang, karena kamu bersedia hidup denganku. Ucapnya setelah acara pernikahan selesai, sambil menggenggam jemariku. Aku juga bersyukur memiliki pendamping hidup sepertimu, Kak. Balasku dengan yakin. Kok manggilnya masih dengan sebutan itu? Mulai sekarang panggil Mas ya. Dia memintaku mengubah panggilan untuknya. Rasanya masih canggung ya, Kak. Mas, sekarang kita berada dalam kamar yang sama. Kala itu kami duduk di tempat tidur kamar pengantin yang telah dihiasi sangat indah. Iya sayang, tapi nanti juga pasti akan terbiasa. Hehe, iya Mas. Akhirnya, malam itu kami mengukir sejarah yang masih teringat hingga saat ini, di mana aku telah memberikan sesuatu yang paling berharga untuk Mas Arif. Dia sangat bangga karena aku telah menyerahkan jiwa dan raga hanya untuknya. Terima kasih sayang, karena kamu telah memberikan yang terindah untukku. Dia mendaratkan ciuman di dahiku setelah kami selesai memadu kasih. Itu sudah menjadi kewajibanku sebagai istri. Jawabku dengan ikhlas. Ketika itu, aku tidak tahu kalau ternyata apa yang kami lakukan di malam pertama juga pernah dia rasakan bersama wanita lain hingga menghasilkan benih yang sekarang Mas Arif banggakan. Aku tidak curiga sama sekali karena dia terlihat seperti orang yang belum berpengalaman. Aku telah tertipu dengan tingkah lugu yang dia tunjukkan. Saat itu, aku berpikir kalau kami berdua baru melakukannya untuk yang pertama kali. Sungguh polosnya diriku memberikan penilaian seperti itu kepada dirinya. Rasanya indah ya sayang. Wajahnya terlihat berbinar kala itu. Apaan sih Mas? Aku tersipu malu. Ini pengalaman yang tidak mungkin terlupakan. Iya Mas. Pengakuannya saat itu membuatku berpikir kalau dia hanya melakukannya denganku. Namun, ternyata apa yang aku pikirkan itu salah. Karena kenyataannya, dia memiliki anak dari wanita lain. Ini sangat menyakitkan. Lamunanku buyar saat terdengar suara klakson dari pengendara lain. Ternyata aku sudah berada di perkampungan warga. Aku sengaja membuka kaca jendela mobil. Udara terasa sejuk karena pepohonan yang tumbuh dengan daun yang begitu rimbun. Pemandangannya juga memanjakan mata. Benar kata nenek, bahwa desa tempat tinggalnya
Setelah mengalami banyak perubahan dan perkembangan, beberapa tahun lamanya aku tidak berkunjung ke tempat ini. Jalannya makin lebar dan beraspal, sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Sawah-sawah terbentang luas menjadi daya tarik tersendiri untuk desa ini. Rasanya tidak sabar untuk berkeliling di kampung kelahiran wanita yang melahirkanku ini. Akhirnya, sekarang aku sudah berada di halaman rumah nenek. Toyota Yaris putih yang aku kendarai kini terparkir di tempat yang dulu kami gunakan untuk bermain bersama teman-teman. Kenangan itu tidak mungkin terlupakan. Aku segera turun sambil membawa barang-barang yang aku butuhkan. Aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk kakek dan nenek karena keadaan hati yang sedang gundah gulana. Semoga orang tua tersebut mengerti. Aku berjalan menuju teras lalu menoleh sejenak ke arah belakang. Tidak sengaja mata ini melihat sosok laki-laki sedang mengendarai sepeda motor. Dia juga melirik hingga kami saling berpandangan. Sepertinya dia tidak asing bagiku. Wajahnya sangat mirip dengan seseorang yang aku kenal. Aku berpikir mungkin hanya perasaanku saja. Aku kembali melangkah lalu mengetuk pintu rumah nenek yang tertutup. Hati sangat tenang setelah menginjakan kaki di tempat ini. Padahal tadi aku masih merasakan kesedihan sebelum tiba. Assalamualaikum, aku mengucapkan salam. Tidak menunggu lama, akhirnya terdengar balasan salam dari dalam. Suara itu sudah pasti milik nenek yang selalu terngiang di telinga. Waalaikumsalam. Pintu pun terbuka, lalu berdiri sosok wanita yang aku sayangi. Beliau yang telah melahirkan mama. Aku sangat bangga dan bersyukur memiliki nenek seperti beliau. Tanpa menunggu lama, aku langsung mencium punggung tangannya, lalu memeluknya. Alia kangen nenek, ucapku penuh semangat. Cucu nenek makin cantik. Akhirnya kami melepas pelukan. Nenek bisa aja. Maaf ya nek, Alia nggak bawa apa-apa untuk nenek dan kakek. Alia kesininya mendadak dan buru-buru. Aku merasa bersalah. Nenek hanya butuh kamu. Untuk apa mikirin yang lain? Yuk kita langsung ke dapur. Nenek masak makanan kesukaanmu. Terima kasih nek. Aku tersanjung mendengar pengakuan nenek. Oh ya, nenek masih ingat makanan kesukaan Alia? Tanyaku ingin tahu. Pasti ingat dong. Apa nek? Bubur kacang hijau dicampur sedikit dengan tepung kanji. Benar kan? Ternyata nenek masih ingat dengan makanan kesukaanku. Aku benar-benar sangat terharu. Benar nek, nenek hebat deh. Harus ingat dong. Bahagia rasanya setelah bertemu dengan nenek. Beliau terlihat senang menyambut kedatanganku. Wanita tua itu segera menghidangkan makanan yang menjadi kesukaanku. Kami duduk sambil menikmati masakan nenek hari ini. Kakek kemana nek? Tanyaku, karena tidak melihat kakek sejak aku tiba. Tadi sih bilangnya ke rumah Pak Mahmud. Nama itu mengingatkanku kepada teman masa kecil. Ada perlu apa kakek ke sana nek? Aku kembali bertanya. Kakek dan Pak Mahmud kerjasama dalam usaha ternak lele. Di mana nek? Pengen lihat. Aku bersemangat. Sekarang habisin makannya, terus istirahat. Nanti sore nenek temanin kamu keliling kampung. Baik nek, perintah dilaksanakan. Ucapku sambil mengangkat tangan, memberi hormat kepada nenek. Dari dulu kamu gak berubah ya? Nenek mengusap rambutku. Alia gak mungkin berubah jadi orang lain nek. Tapi kenapa nasib kamu seperti ini nak? Maksud nenek, aku tidak mengerti arah pembicaraan orang tua tersebut. Nenek sudah tahu semuanya. Suamimu menikah lagi karena kamu tidak bisa memberikannya keturunan. Ternyata nenek sudah mengetahui tentang penderitaanku. Kenapa nenek tahu semuanya? Mama yang memberitahu? Tanyaku dengan yakin. Iya nak, nenek tidak pernah menyangka seberat ini cobaan yang kamu hadapi. Ini sudah menjadi jalan hidup Alia nek. Alia berusaha untuk tetap ikhlas, walaupun akhirnya gak kuat hingga meninggalkan rumah suami. Aku sangat sedih.
karena nenek juga merasa prihatin dengan apa yang terjadi terhadapku. Semua wanita pasti tidak akan rela jika harus berbagi suami dengan perempuan lain. Nenek yang usia pernikahannya sudah lama, tetapi tetap masih saling setia menjalani kehidupan rumah tangga bersama kakek. Begitu juga dengan papa yang sangat mencintai dan menyayangi mama. Hingga Kak Radit dan aku dewasa, belum pernah sama sekali melihat pertengkaran terjadi di antara orang tua tercinta. Mereka selalu romantis, walaupun usia tidak muda lagi. Pun dengan Kak Radit dan Kak Ayu, menjadi pasangan yang sangat aku banggakan. Anak sulung mama dan papa itu sangat jelas menunjukkan rasa cinta dan sayang yang dia miliki untuk sang istri. Kebahagiaan itu makin lengkap dengan kehadiran buah hati mereka. Hanya aku yang tidak mampu menjaga cinta Mas Arif hingga dia membagi kasih sayangnya kepada wanita lain. Aku harus menerima kenyataan pahit untuk berbagi suami dengan perempuan yang telah melahirkan anaknya. Aku tidak mengerti kenapa mengalami nasib seperti ini, tetapi aku tetap berusaha menerima kenyataan yang sulit diterima akal dan pikiran. Mungkin ini jalan hidup yang harus kuhadapi, walaupun terasa pahit. Semua itu kulakukan karena saat ini masih memiliki cinta untuk Mas Arif. Akan tetapi, aku tidak dapat memastikan bagaimana dengan hati ini ke depannya. Apakah akan tetap setia memberikan cinta hanya untuk Mas Arif? Sungguh, diriku tidak dapat terima dengan kekasaran laki-laki itu. "Kamu kok diam?" tanya nenek hingga membuyarkan lamunanku. "Maaf, Nek," aku berusaha mengembangkan senyuman di depannya. "Oh ya, kamu masih ingat dengan Chandra?" Nenek tiba-tiba mengingatkanku tentang laki-laki yang aku pikirkan kemarin. "Chandra teman masa kecil Alia yang sering berkunjung ke sini ya, Nek?" tanyaku dengan yakin dan penasaran. "Iya, ternyata kamu masih ingat." "Ingat dong anak Pak Mahmud yang tampan, tapi tampannya waktu masih kecil, nggak tahu kalau sekarang." "Kenapa nenek tiba-tiba ingat dia?" tanyaku kembali. "Sekarang dia di sini. Aku tidak tahu kenapa hati ini berdebar." "Yang benar, Nek?" tanyaku dengan semangat. "Iya, dia baru beberapa bulan di sini. Setelah lulus kuliah, dia bekerja di desa ini. Dia guru di SMP yang ada di kampung ini. Akhirnya, apa yang dia inginkan menjadi kenyataan. Aku mengingat apa yang dulu pernah dia ucapkan. Dia akan kembali ke desa ini setelah menyelesaikan pendidikannya." "Kenapa ngomong seperti itu?" tanya nenek. "Dia pernah cerita ke Alia tentang cita-citanya, Nek." "Kalau nenek boleh tahu, apa cita-cita masa kecil Chandra?" Nenek tersenyum kepadaku. "Setelah selesai sekolah dan kuliah, dia akan tetap kembali dan bekerja di desa ini." Nenek terharu dengan cita-citanya, sangat mulia. Chandra yang dulu kukagumi, ternyata sekarang telah kembali. Apa yang menjadi harapan dan impiannya di masa lalu telah tercapai. Sungguh, rasanya tidak percaya kalau laki-laki yang dulu pernah sangat sering bersamaku, kini berada di daerah yang sama denganku. Salahkah aku jika saat ini kembali mengingat kenangan bersama dia? Dosakah diriku jika berharap ingin bertemu dengannya? Pertanda apa ini? Kenapa saat aku sedang merasa tersakiti karena perbuatan Mas Arif, tiba-tiba Chandra kembali hadir dalam pikiran yang nyata? Apakah Alia dan Chandra akan bertemu?